peluang. Seluruh nikmat tersebut bisa kita gunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara istiqomah kita gunakan nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah taala sehingga saat nanti kita tutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudariku sekalian rahimakumullah, selamat bergabung di channel YouTube Ampro Official, juga akun Instagram Ampro Tour and Travel. Inilah kajian Tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dengan judul Tafsir Al-Quranul Azim yang kita kenal dengan populer sebutan Tafsir Jalalain. Secara fokus di Ramadan ini kita akan mengaji Tafsir Jalalain surah-surah yang ada di dalam juz amma atau juz ke-30. Mengawali pertemuan ini, mari terlebih dulu kita membaca suratul Fatihah. Dengan keberkahan surah Al-Fatihah ini, satu, semoga hasil daripada pengajian ini ilmu yang bermanfaat dan barokah. Yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari berbagai penyakit juga wabah. Yang ketiga, yang sakit semoga lekas sembuh. Saudara yang punya masalah, baik itu masalah perekonomian, dapur belum ngebul misalnya ya, mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal dan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa liman dakhala fi baitil kiram. Syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan ini kita akan mengaji tafsir Jalalain mengupas surah Al-Lail. Silakan saudara mempersiapkan satu mushafnya supaya bisa ikut menyimak. Lebih bagus lagi yang sudah ada terjemahannya. Lalu jangan lupa juga disiapkan catatan. Karena insya Allah ada hal-hal baru mungkin yang akan saudara dapatkan dari pengajian ini. Saya bacakan dulu, silakan saudara-saudariku sekalian menyimak dengan seksama. Insyaallah mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى
وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradih. Saudara, surah Al-Lail ini disepakati oleh para ulama turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah atau migrasi dari Makkah Al-Mukarramah ke kota Yathrib yang hari ini kita kenal dengan Madinah Al-Munawwarah. Tentang isi dan kandungan pokok surah Al-Lail ini berbicara tentang ada dua kelompok, yaitu orang yang ikhlas memberikan sebagian rezekinya dan itu sebagai bentuk ketakwaan dia. Apa yang diberikan dia sebagai bentuk sedekah, sebagai bentuk donasi bantuan pada orang yang membutuhkan. Bagi mereka ini akan dimudahkan menuju surga. Fasanu yasiruhu lil yusra. Tapi sebaliknya ada orang yang bakhil. Nah, tentang dua kelompok ini berawal dari satu kisah. Ada seorang munafik yang memiliki perkebunan kurma. Kurmanya itu sering berjatuhan. Seperti kita, saudara, kalau punya pohon mangga, pohon rambutan, pohon jambu, di musim panen, di mana sudah berguguran, di mana sudah berjatuhan, kemudian jatuh keluar daerah tanah kita, ada saja orang yang memungutnya, mengambilnya. Padahal itu biarkan saja sebagai bentuk sedekah. Nah, ini ada orang munafik pemilik kebun tersebut. Ketika ada orang yang mengambil, memungut buah-buahan yang berjatuhan tersebut, dia marah bahkan merampas kembali. Padahal yang mengambil itu adalah orang-orang anak-anak kecil dari kalangan muslimin. Dia marah, tidak mau, diambil lagi. Kata Nabi, kisana, kalau bahasa kita mungkin ya, biarkan saja. Itu diambil oleh mereka. Itu sebagai bentuk sedekah dan saya doakan semoga Anda mendapatkan hal-hal yang baik. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang itu malah marah, tidak mau memberi. Itu bakhil. Lantas ada sahabat Nabi namanya Abu Dahda, bukan Abu Darda. Abu Dahda. Abu Dahda ini kemudian membeli buah-buahan tersebut dan disedekahkan. Inilah kemudian yang disebut dengan fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Nah, mari kita bahas secara detail ayat demi ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili, demi malam. Allah Subhanahu wa taala bersumpah menyebut demi malam. Idza yaghsha, apabila menutupi. Beberapa ayat terdahulu telah kita bahas menggunakan kata ghasya. Ya, taghasya, ghasyah, yugshi dan lain-lainnya yang artinya menutupi, menyelimuti. Apabila malam menyelimuti atau menutupi. Menutupi apa? Bidzulmatihi, dengan sebab gelapnya. Ini malam menutupi sebab gelapnya kulla ma baina as-sama wal ard. Terhadap apa saja yang ada di langit dan di bumi. Sebab malam tertutupi oleh kegelapan itu, apa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya tertutupi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan satu objek, termasuk ini, waktu malam, melainkan waktu tersebut sangat penting kita perhatikan. Untuk apa? Di dalam surah Al-Lail sudah ada. Ya.
dalam surah An-Naba, mohon maaf, dalam surah An-Naba dulu pernah kita bahas bahwa malam itu diantaranya Allah berikan untuk kita siang dan malam untuk apa? Waja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam itu libasa satira, pakaian penutup yang menghangatkan kita, ya, bisawadihi, dengan gelapnya. Sedangkan siang hari waja'alnan nahara ma'asya, waqtan lil ma'ayish, Allah jadikan waktu siang untuk bekerja. Gitu. Nah, ini malam. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi malam. Berarti malam itu sangat penting kita perhatikan. Di malam hari kita beribadah dengan leluasa. Di malam hari kita beristirahat. Malam hari kita mengaji. Saudara-saudara, anak-anakku sekalian, mengulang kembali bacaan-bacaan Al-Quran. Mengulang kembali apa yang telah dipelajari di sekolah. Ini malam hari enak itu. Wan-nahari idza tajalla, dan demi siang apabila tajalla, terang benderang. Secara bahasa takasyafa wa dhahara, yakni menampilkan dirinya, wa dhahara, dan memperlihatkan, menjohirkan. Apa? Yakni waktu siang hari itu menampakkan semua yang tadi gelap di langit dan di bumi menjadi nyata semuanya. Di dalam tasawuf itu ada tajalli, terungkap segala hal-hal yang baik. Wa idza fil mawdi'aini li mujarradi dzarfiyyati. Di ayat 1 dan ayat kedua ada kata idza, wal laili idza yaghsha, dan wal nahari idza tajalla. Nah, ini kata idza untuk menunjukkan makna dzaraf, makna keterangan waktu, dzaraf zaman. Ya. Wal amilu, sedangkan amilnya adalah fi'il qasam, yakni yaghsha dan tajalla. Allah bersumpah demi malam. Apabila itu kan berkenaan dengan waktu. Apabila, jika apa? Malam itu jika menutupi. Menutupi itu menjadi amilnya. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, di makna man. Wa ma di sini bukan maknanya sesuatu, tapi maknanya man. Au masdariyah. Dan apa? Yakni manusia, khalaqadz dzakara wal untha, yang mana ini manusia yang Allah telah menciptakannya, baik az-zakar laki-laki wal untha dan perempuan. Dan demi manusia yang Allah telah menciptakannya berupa laki-laki maupun perempuan. Adam wa Hawa, dalam tafsirnya yakni Allah ciptakan Adam dan Hawa. Wa kullu dzakarin, dan setiap laki-laki, wa kullu untha, dan setiap perempuan, wal khuntha, dan yang memiliki kelamin ganda. Al muskil, yang muskil, yang sulit diketahui apakah ini laki ataukah perempuan. Istilahnya apa ya? Hemaprodit mungkin ya. Al muskil indana, yang tidak bisa diketahui, sulit diketahui menurut kami. Zakarun untha, apakah dia ini laki-laki atau perempuan. Tapi mereka juga adalah hamba Allah. Mereka juga adalah makhluk Allah, tidak boleh dikucilkan. Ya. Indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala, fayahnatsu bitaklimihi. Maka fayahnatsu bitaklimi man halafa la yukallimu dzakaran wala untha. Gitu. Maknanya adalah, maka jika seseorang yang bersumpah bahwa dia tidak akan berbicara dengan siapapun, baik laki maupun perempuan, lalu dia berbicara dengan orang yang berkelamin ganda, maka dia dianggap telah melanggar sumpah. Maksud tafsiran ini maksudnya begini. Allah menciptakan laki dan perempuan, termasuk juga di dalamnya ada yang berkelamin ganda, yang tidak diketahui apakah ini laki atau perempuan. Maka kalau ada orang yang bersumpah, saya tidak akan, ya, fayahnatsu bitaklimi, saya tidak akan bersumpah, ya, maaf, man halafa la yukallimu dzakaran wala untha, saya bersumpah tidak akan berbicara dengan laki maupun perempuan, maka di dalamnya termasuk
Orang yang berkelamin ganda. Maka kalau orang bersumpah begitu, saya bersumpah tidak akan berbicara dengan laki maupun perempuan. Dia ternyata berbicara dengan orang yang berkelamin ganda. Dia sudah dianggap melanggar sumpah. Gitu. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum, sesungguhnya usaha kalian. Amalakum, yakni amal kalian. Lasyatta, yakni berbeda-beda. Mukhtalifun, beraneka ragam. Ya, bermacam-macam. Fa'amilun lil jannah, maka ada orang yang beramal untuk surga, yakni amal yang baik. Bito'ati, dengan berupa ketaatan. Wa'amilun linari, dan ada orang yang beramal untuk neraka, yakni bil maksiyat, dengan rupa maksiat. Beda-beda, saudara. Saudara yang melakukan kebaikan, alhamdulillah oleh Allah dimudahkan. Karena memang nyambung dengan surah sebelumnya, yakni surah Asy-Syams. Allah Ta'ala memberikan pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lantas Allah mengilhamkan sukma kefasikan dan sukma ketakwaan. Di surah sebelumnya, yakni surah Al-Balad. Wa hadainahu najdain, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan. Ada kebaikan, ada keburukan. Jalan menuju surga, dan jalan menuju neraka. Jadi surah-surah itu tergantung dengan keimanannya. Maka ada di antara orang itu, fa'amma, maka ada pun man orang a'ta yang memberikan, a'ta yang mendatangkan, itu orang memberikan apa? Haqqallahi, ya, hak Allah, wattaqa, dan bertakwa, wattaqallah, dan bertakwa kepada Allah. Artinya, adapun orang yang memberikan, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kenapa di sini menggunakan hak Allah? Karena saudara, ketika ada orang yang berinfak ikhlas karena Allah Ta'ala, dia sama dengan menolong orang-orang yang Allah kasihi. Dan Allah berhak untuk memberikan balasan yang terbaik untuknya. Ini berupa pahala, thawab, ganjaran. Wattaqo, dan bertakwa kepada Allah. Maka ada pun orang yang memberikan, menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, wasaddaqo bil husna, dan membenarkan bil husna, perkara yang baik, yakni ayat bila ilah illallah fil maudhi'aini, ya, yakni membenarkan makna yang terkandung di dalam kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fil maudhi'aini, ya, pada dua tempat tadi, yakni a'ta dan ittaqa. Artinya dia membenarkan wasaddaqa bil husna, dia membenarkan terhadap al-husna. Al-husna di sini maknanya adalah kalimat la ilaha illallah pada dua tempat. Artinya ketika dia berinfak, dia dasarnya adalah la ilaha illallah. Ketika dia bertakwa juga dasarnya la ilaha illallah. Fasanuyassiruhu lil yusra, bagi orang tersebut yang berinfak dan bertakwa membenarkan la ilaha illallah, maka akan kami mudahkan baginya lil yusra. Apa? Tempat yang mudah. Lil jannah, menuju surga. Akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu maha baik. Kalau kita melakukan kebaikan, jangankan jodoh, jangankan rezeki, surga Allah kasih. Buktinya ini. Fasanuyasiru lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun bakhila, orang yang bakhil. Apa bakhil itu? Kikir, pelit. Dalam bahasa Sunda, apa itu? Koret, medit, macam-macam lah Islam. Nah, adapun orang yang bakhil bihaqillah, dengan hak Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, wastaghna an thawabihi, dan dia merasa dirinya cukup. Ghani itu kan kaya. An thawabihi, dari ganjaran. Dia merasa, wah saya mah udah cukup, nggak perlu lagi ganjaran, nggak perlu lagi pahala. Naudzubillah min dzalik. Nah, orang yang kayak begini, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan. Dia mendustakan apa? Al husna, perkara yang baik. yakni la ilallah. Dia nggak membenarkan, malah mendustakan. Fasanu yassiruhu,
maka kami mudahkan bagi orang yang bakhil tersebut apa? Yakni nuhayyi'uhu, kami siapkan untuk mereka lil usra, menuju tempat yang sukar. Apa itu? Annar atau linnar, kepada neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan bakhil. Makanya ada hadis as-sakhi, orang yang dermawan, qaribun minallah, dekat kepada Allah. Maksudnya dekat dengan rahmat Allah. Qaribun, dekat juga kepada apa? Ilal jannah, ke surga dekat. Qaribun, kepada manusia. Qaribun minan nas, mohon maaf, dekat dengan manusia. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Sebaliknya al-bakhil, orang yang bakhil, jauh dari rahmat Allah, jauh dengan manusia. Ya kalau orang bakhil, saudara, pasti diomongin. Ya, itu memang keumuman manusia begitu sih, itu mah pelit, ya pasti diomongin. Ya. Maka orang yang nggak sholat dengan orang yang nggak berzakat ataupun pelit, kentara yang sering diceritakan ya orang yang pelit, gitu. Orang pelit mah diceritakan dan didoakan yang buruk-buruk. Nah, orang yang bakhil jauh dari rahmat Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekatnya kepada neraka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan tiadalah, maknya adalah nafiyatun, menafikan. Tidak ada yughni anhu maluhu idza taradda. Dan tidak berguna anhu, bagi orang tersebut, maluhu, hartanya, idza taradda, apabila dia itu terjerumus finnari, ke dalam neraka. Kalau orang sudah masuk neraka, maka hartanya tidak lagi berguna. Dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna lagi. Guna itu kalau begitu dari bahasa Arab ya. Guna, ghaniyun, kaya, guna, manfaat. Tidak akan bisa berguna lagi bagi dia. Hartanya itu idza taradda, apabila dia terjerumus finnari, ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Inna alaina lal huda. Inna, sesungguhnya, alaina, kewajiban atas kami lah, lal huda, untuk memberikan petunjuk. Petunjuk berupa apa? Yakni litabyin thoriqil huda, untuk membedakan antara jalan al-huda, yakni jalan petunjuk, jalan hidayah, min thoriqid dhalali, dari jalan kesesatan. Allah tuh memberikan petunjuk. Lagi-lagi ini sejalan dengan wahdainahun najdain, dan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Untuk apa Allah rincikan, jelaskan kepada kita ada jalan hidayah dan jalan kesesatan? Liyum tasala amrona, untuk atau agar mereka itu menjalankan. Takwa itu terjemahan imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Jadi supaya mereka ini menuruti amrona, terhadap perintah kami, bisulukil awali, dengan suluk yang pertama, yakni menjalankan perintah Allah menggunakan jalan hidayah, wa nahyuna 'anil irtikabits tsani, dan dia kami larang untuk menempuh jalan yang kedua. As-tsani itu maksudnya adalah al-dhalal. Jangan sampai Anda itu menempuh jalan yang sesat. Jangan sampai Anda terperosok ke dalam neraka dengan melakukan kesesatan. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya
lana, milik kami lah. Apa? Al-akhirah, baik negeri akhirat, wal ula maupun dunia. Al-ula itu yang pertama, yakni yang sekarang. Ayat dunia. Al-ula maknanya adalah dunia. Faman tolabahuma, baka barang siapa. Tolaba yang mencari huma keduanya, yakni dunia dan akhirat. Barang siapa yang mencari keduanya, faqada akhto'a, ya, min ghairina, dari sisi selain kami. Artinya barang siapa yang mencari dunia dan akhirat tanpa meminta kepada kami, akhto'a, maka keliru orang tersebut. Salah kalau ingin dapat dunia dan akhirat kalau tanpa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anzartukum narong talawwa, maka kami peringatkan kum kepada kamu sekalian. Ay khawabtukum ya ahla Makkah. Kami peringatkan. Artinya kami takut, kami berikan ketakutan atau kami pertakuti kalian, hei penduduk Makkah. Ditakut-takutin. Jadi beri peringatan itu dengan cara diberikan peringatan dengan hal-hal yang takut, kira-kira begitu. Dengan apa? Narong talauto, dengan api. Jadi ditakut-takuti, awas kalau tidak beriman, kalian akan dimasukkan ke dalam api neraka talauto yang menyala-nyala. Di hadfi ihdatta ini. Di sini dari segi qiraahnya dengan menghilangkan asal kata talawwu adalah ta ini dua tatalawwu minal asli wa quri'a bi tsubutiha ayat tatawaqqad. Ini talawwu juga bisa artinya tatalawwu ayat tatawaqqad, ya, yakni menyala-nyala. La yaslaha ayat yadkhulu, tidak ada yang bisa memasukinya illal asyqa, kecuali orang yang celaka. Bimakna asyaqi, nggak akan masuk ke dalam neraka kecuali orang yang celaka. Siapa orang celaka itu? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Dulu di surah Al-A'la juga ada. Wa yatajannabuhal asyqa alladzi yaslan naral kubra. Di ayat sebelum itu. Sayadzakkaru may yakhsha, peringatan gitu ya. Dan akan dihindarkan dari peringatan itu orang yang celaka. Siapa orang celaka itu? Alladzi yaslan naral kubra, yang masuk ke dalam neraka yang besar. Nah, siapa orang celaka di ayat di surah Al-Lail ini? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang mendustakan. Masya Allah. Orang yang tidak percaya. Yang mendustakan siapa? An-Nabiyya, mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak mau iman kepada Nabi. Tidak percaya. Wa tawalla, dan berpaling. Bahasa Sundanya itu tawalla itu apa ya? Ngalius gitu ya. Berpaling dari apa? Anil iman. Dari iman, tidak mau beriman. Wa hadzal hasru, dan ini pengecualian yang mana? Illal asyqa. Nah, ini al-hasr. Al-hasru muawwalun liqaulihi ta'ala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Pengecualian yang terdapat pada ayat sebelum ayat ini adalah takwil atau tafsir dari makna yang terkandung di dalam surah An-Nisa ayat 48 yang bunyi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni terhadap dosa. Dzalika, dosa kemusyrikan itu, liman, bagi orang yasha yang Allah kehendaki. Nah, ini menjadi penjelas dari ayat 48 surah An-Nisa. Kata Allah kan di dalam An-Nisa 48, Allah akan mengampuni bagi siapa saja yang dikehendaki. Juga Allah akan menyiksa kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, akan masuk neraka. Ya. Siapa? Ya, ini orang yang mendustakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka berpaling dari iman. Fayakunul muradu, maka yang dimaksud di sini adalah ya as-salal mu'abbadu. Jadi yang dimaksud tidak akan masuk
Kecuali orang yang celaka, berarti yang akan masuk di sini adalah orang yang masuk ke dalam neraka al-mu'abbad, yang abadi. Mudah-mudahan kita selamat ya saudara ya. Amin ya rabbal alamin. Wasayujannabuhal atqa, wasayujan, wasanya maknanya akan, dan kelak akan. Ya janabah itu kan jauh. Mohon maaf, dulu kita punya toilet di luar. Apa namanya? Bukan WC, bukan kloset, namanya jamban. Jamban itu, ini pendekatan bahasa ya. Itu ada kata janib, artinya di samping. Janib, kayak jim ya, bukan enggak. Itu di samping. Ya, toilet kita di samping, bukan jauh. Janib, samping kan, jauh kan. Ya. Selain baid tentunya. Kemudian, nah, wasayujannabuha, dan kelak akan kami jauhkan terhadap itu neraka, yuba'adu anha, akan dijauhkan anha dari neraka al-atqa. Siapa? Orang yang bertakwa. Masya Allah. Ini mudah-mudahan kita ini yang bertakwa itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Bima'na taqi, dengan makna at-taqi. Siapa orang bertakwa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang yu'ti. Secara bahasa yu'ti itu ata. Dalam An-Nahl ayat pertama ada ata amrullah. Ata artinya datang. Yu'tu zakah, mendatangkan zakat, menunaikan zakat. Nah, kemudian kita maknai yang mana orang bertakwa itu yu'ti, yang mendatangkan atau menunaikan atau menafkahkan apa? Malau hartanya. Ini berbeda dengan ayat sebelumnya. Betul bahwa orang kalau sudah masuk neraka hartanya tidak akan berguna. Tapi mumpung di dunia ini harta bisa menyelamatkan kita. Dengan cara apa? Kalau pengen selamat dunia akhirat, ayo dermakan ini harta kepada orang-orang yang memerlukan. Apalagi dalam momentum Ramadan seperti saat ini, silahkan tunaikan zakat. Bahkan selain yang pokoknya, yang sunnahnya juga berikan. Terutama kalau mau zakat, selain tentu 8 ini, dari 8 asnaf ini, ada 2 yang fokuskan kita untuk menunaikannya, yaitu fuqara dan masakin. Ya walaupun guru ngaji, ya guru ngaji yang fuqara dan masakin. Ya zakat itu kan sebenarnya ada artinya membersihkan. Yang namanya membersihkan berarti kotoran ada yang dibersihkan. Sehingga kalau kepada guru ngaji ya bagusnya hadiah. Misalnya berikan THR lah apa istilahnya itu ya. Ini hadiah. Bisyarah gitu ya. Jadi kalau kepada kiai, apalagi kiai sekarang banyak juga yang sudah kaya. Ya kalaupun ada guru ngaji, ya para ulama banyak membahas sabilillah dalam surah atau ayat 60 itu, bahwa sabilillah ini orang yang berjuang di jalan Allah apakah termasuk guru ngaji atau tidak, ini debatable. Tapi kita lebih fokuskan kepada fuqara masakin. Kalau ternyata guru ngaji itu tidak punya kasab, tidak punya usaha termasuk fuqara masakin, ya kita boleh berikan pada beliau-beliau tersebut. Gitu. Tapi Anda kalau guru ngaji, ya sebaiknya Anda memberikan hadiah. Gitu. Kalau mau berzakat, fuqara masakin. Ya itu hak Anda kalau mau tetap berzakat. Tapi silakan. Karena apa? Apakah fuqara ataukah masakin? Karena kalau masuk sabilillah ini debatable ya. Karena sabilillah dulu itu orang yang berjuang, yang berperang, butuh biaya untuk kepentingan jihad fisabilillah itu. Gitu ya. Nah, ayat ini juga berkaitan dengan di surah 2 surat sebelumnya, ini surah Al-Balad. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Memberi makan kepada orang memberi makan di waktu kelaparan. Seperti saat ini saudara, banyak orang miskin baru. Miskin baru ya dirumahkan, dia tidak bekerja, bahkan
cicilan terus jalan, kemudian bayar air, tagihan lain-lainnya tetap jalan, saudara. Kebutuhan untuk sandang pangan juga sangat mendesak. Maka dalam kesempatan ini saya sampaikan, meskipun ini bagi Anda yang mau berzakat ataupun Anda amilin panitia atau unit pengumpul zakat, hematnya meskipun orang yang berzakat itu, zakat fitrah maksudnya, orang dikatakan wajib zakat fitrah ketika mengalami sebagian Ramadan dan sebagian malam Idul Fitri, atau ketika sudah berada di malam Idul Fitri baru dia wajib. Tapi alangkah baiknya, ini melihat kondisi sekarang, pandemi, juga kalau kita mau memberi zakat, lebih bagus lagi ketika sebelum malam Idul Fitri. Kenapa? Siapa tahu dia pengen beli untuk masak, atau beras itu dia gunakan untuk masak, atau kalau dia dapat uang, dia itu pengen berzakat juga gitu loh. Kalau sudah mendesak begitu, kepada siapa dia akan belanja? Di mana dia akan tunaikan itu? Maka dari itu, alangkah baik juga kalau kita tunaikan zakat itu dari sekarang. Sehingga dia bisa gunakan hasil zakat itu untuk kepentingan pokoknya sendiri. Nah, jadi orang bertakwa itu alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yang mana ia menginfakkan hartanya untuk apa? Untuk yatazakka, membersihkannya. Jadi yatazakka itu membersihkan. Mutazakkiyan bihi, yang mana hartanya itu ia gunakan untuk membersihkan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bi an yukhrijahu lillahi ta'ala. Dengan seumpamanya dia mengeluarkannya bukan, ya, dengan seumpama dia mengeluarkannya lillahi ta'ala karena Allah ta'ala, la riyaan, bukan riya. Bukan riya. Meskipun zakat itu ibadah maliyah yang bisa kelihatan oleh orang, tapi dalam hati kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan riya. Jangan riya. Ya. Masalah ikhlas dan tidak memang kaitannya kita dengan Allah. Tapi menghindari fitnah itu juga penting. Anda juga jangan, kita juga jangan menjas, menghukumi seseorang itu apakah riya atau tidak, ikhlas atau tidak. Nah, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai justru kita yang berdosa menuduh orang lain. Pada orang lain itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya karena Allah, ikhlas, tidak riya. Nanti kita justru yang berdosa. Riya. Di surah Al-Maun nanti akan ketemu tentang bahasan riya ini, saudara ya. Ikuti saja terus. Insya Allah mudah-mudahan kami berazam sampai surah 114 atau akhir kita selesaikan di jelang Idul Fitri. Nah, wala sum'atan, dan juga tidak sum'ah. Fayakunu zakin indallah, maka yang demikian itu dia membersihkan diri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taubah ayat 103 ketika bicara khudh min amwalim shadaqatan tutahhirum tuzakim, itu makna membersihkan dari apa? Diri kita dari dosa. Walaupun juga ada para ulama yang mengatakan membersihkan harta biar berkah. Karena ketika doa zakat itu ajarakallahu fima abaqaita. Semoga Allah memberikan ganjaran fima ataita, mohon maaf. Ajarakallah, semoga Allah memberikan ganjaran pahala fima pada harta ataika yang telah Anda berikan. Wa barokah, dan Allah semoga memberkahi fima pada harta abaqaita yang tersisa di Anda. Wa ja'alahu laka tahura, dan semoga Allah menjadikan hartamu itu tahura, halnya bersih, yakni membersihkan harta itu dari ketidakbersihan, ketidakberkahan, maupun bersih hati kita dari penyakit bakhil, maupun bersih dari dosa. Wa hadza nazala fi Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ayat ini ditujukan berkenaan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang lamashtara Bilalan al-Mu'adzab, yang mana beliau radhiyallahu taala anhu ini
membeli Bilal bin Rabah al-mu'adzab yang disiksa oleh siapa? Oleh majikannya, ala imanihi atas keimanannya. Jadi Bilal bin Rabah itu oleh Muawiyah atau Abu Jahal, saya lupa, disiksa karena ketahuan dia ini mempertahankan keimanannya. Disiksa, ditindih dengan batu yang keras. Dia tetap berkata, ahad, ahad, ahad. Al-mu'adzab disiksa. Lantas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu membebaskannya. Oh ya. Wa'ataqahu, dan ini Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal bin Rabah yang kemudian nanti jadi muadzinnya Rasulullah SAW. Faqala al-kuffar, lantas orang-orang kafir berkata, innama fa'ala dzalika liyadin. Sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu melakukan yang demikian itu adalah karena liyadin, karena utang. Ya. Abu Bakar menunaikan itu tuh, membebaskan Bilal bin Rabah itu karena untuk utang jasa kepadanya. Karena Bilal pernah melakukan kebaikan kepada Abu Bakar, kemudian Abu Bakar berutang budi. Maka turunlah ayat ini. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna wa sayujannabul atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Itu. Kanat lahu indahu, yang ada pada Bilal. Fanazalat, lantas turunlah ayat berikut ini. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Wa ma, dan tidaklah li ahadin kepada seorang pun indahu di sisi itu Bilal min nikmatin dari satu nikmat tujza yang dibalas terhadap itu nikmat. Artinya padahal wa ma li ahadin, tidak ada seorang pun indahu di sisi Bilal saat itu min nikmatin dari satu nikmat tujza, ya, yang harus dibalasnya. Tidak ada. Kalaulah misalnya saya diberikan kebaikan oleh si fulan, maka tidak harus kita ini merasa balas jasa dalam kaitan kita beramal. Kalau mau beramal, beramal saja, bukan karena balas jasa. Secara manusiawi balas jasa itu adalah akhlak. Itu adalah akhlak. Tapi ketika beramal bukan karena balas jasa, tapi tetap karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakin fa'ala dzalika, tetapi Abu Bakar As-Siddiq mengerjakan hal demikian ibtigha wajhi rabbihil a'la, melakukan itu semua semata-mata karena mencari keridhaan Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala al-a'la, yang maha tinggi. Ayat talaba thawab, thawabillah, yakni mencari ganjaran dari Allah ta'ala. Loh, ibadah kok karena ganjaran? Ya nyari ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, apapun Allah kasih. Wala saufa yardha, dan kelak Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar yardha, benar-benar akan ridho, yakni wala saufa yardha bima yu'tahu minats thawabi, maka kelak, di sini berarti kepada Abu Bakar As-Siddiq, wala saufa, dan sungguh saufa kelak yardha, akan ridho ini Abu Bakar bima yu'tahu, terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada atas itu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar minats thawabi, berupa ganjaran fil jannah, di surga. Hari ini misalnya kita melakukan kebaikan karena Allah, dan nanti kita semua akan mendapatkan kesenangan itu berupa apa? Ganjaran fil jannah, di surga. Wal ayatu tastamilu man fa'ala mithla fi'lihi radhiyallahu ta'ala anhu fayu'abbadu 'anin nari wa yusabu. Ayat ini tentu tidak hanya berbicara tentang Abu Bakar As-Siddiq saja, tapi makna ayat ini juga mencakup tastamil, mencakup kepada siapa saja yang mengerjakan amal perbuatan seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dia baik seperti yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq, maka akan mendapatkan ganjaran surga. Dan kalau dia tidak melakukan, dan bahkan dia itu
niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia malah menghardik anak yatim, menghardik orang miskin, maka dia siap-siap mendapatkan neraka. Inilah balasan yang disampaikan dalam surah Al-Lail. Tujuannya apa? Disajikan saat itu kepada orang-orang Makkah. Tadi jawaban terhadap dugaan orang-orang kafir Makkah kepada Abu Bakar Siddiq, yang menduga Abu Bakar Siddiq melakukan pembebasan hamba sahayanya Bilal untuk balas budi, itu dijawab bahwa Abu Bakar melakukan karena mengharap ridha Allah Ta'ala. Dan ini juga memberikan gambaran kepada orang-orang kafir Mekah bahwa nanti akan ada balasan di akhirat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari surah Al-Lail ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.